berdiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 2 dengan judul peran dan fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Adi Saputra sebagai moderator dan teman saya Meiza, Raffi Tanjung, Saidita, Vivi, Faslin. Nah, baik, kita masuk ke materi. Yang pertama itu latar belakang dari tugas kami. Yang pertama itu sosiologi ini merupakan berasal dari kata sosios, yang berarti teman, dan juga logos dari bahasa Yunani yang artinya ilmu atau pembicaraan. Yang kalau dikaitkan itu tentang ilmu tentang masyarakat. Sosiologi hukum juga mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial serta menilai keberlakuan hukum tersebut dan di dalam realitas masyarakat, bukan hanya dari norma yang tertulis. Dalam masyarakat modern, banyak hukum yang tidak diindahkan dan aparat penegak hukum itu menyalahgunakan wewenangnya sehingga melemahkan wibawa hukum yang ada. Krisis efektivitas hukum menandai perlunya pendekatan sosiologis agar hukum benar-benar hidup dan juga berfungsi di dalam lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Yang jenis penelitian studi pustaka, pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya menggambarkan dan menjelaskan pengertian, ruang lingkup, peran dan fungsi sosiologi hukum dalam masyarakat. Langkah-langkahnya ada: 1. Pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan sumber hukum terkait sosiologi hukum. Yang kedua ada analisis data, mengaitkan teori sosiologi hukum dengan penerapannya dalam masyarakat. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, menjawab rumusan masalah dan merumuskan saran berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya ada rumusan masalah dari mata kami. Yang pertama itu apa pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum dalam konteks kehidupan masyarakat. Yang kedua, menangkap peran dan fungsi sosiologi hukum dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Dari makalah tersebut ditemukan tujuan: 1. Untuk mengidentifikasi pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum dalam konteks kehidupan masyarakat. Yang kedua, menganalisis peran dan fungsi sosiologi hukum dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan tentang sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi, merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup sosiologi hukum, yaitu ada 2. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya hukum nasional di Indonesia. Sebagai dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-cirinya yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan. Yang kedua itu ada efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Hukum sebagai sosial kontrol biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan sosial kontrol tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi maupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan, sanksi negatif bagi pelanggarnya. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai alat politik, fungsi hukum sebagai alat integrasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan fokus utama pada realitas hukum sebagai mana dapat berfungsi dalam masyarakat, bukan sekedar sebagai sistem normatif tertulis. Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi 2 aspek utama, yaitu dasar sosial dan dari hukum dan efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Karakteristik
pendekatannya deskriptif, penjelasan, pengungkapan, dan prediktif terhadap fenomena hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, sosiologi hukum memiliki peran signifikan dalam menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial melalui berbagai fungsi seperti sebagai alat kontrol sosial, pengubah masyarakat atau social engineering, simbol perilaku, alat politik, dan alat intervensi sosial. Peran ini penting dalam menyelaraskan kebutuhan sosial dengan sistem hukum yang ada agar hukum dapat diterima, dijalankan, dan efektif dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kemudian, yaitu sarannya adalah agar sosiologi hukum dapat berfungsi secara optimal, disarankan agar para pembuat kebijakan hukum, akademisi, dan praktisi hukum lebih mengintegrasikan pendekatan sosiologis dalam perancangan dan penerapan hukum. Hal ini bertujuan agar hukum dibuat tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, itu dia sekian dari kami tentang peran dan fungsi sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat. Kami buka sesi pertanyaan. Untuk yang bertanya, silakan. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Prima Dianda dengan MPRM 22120113. Silakan untuk maju ke depan audiensnya. Ya, maju ya. Baik, perkenalkan nama saya Prima Dianda dengan MPM 2212011319. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang berprestasi ini, bagaimana peran sosiologi hukum dalam reformasi hukum di Indonesia itu sendiri? Baik. Masih izinkan kami Cari sebentar ya. Baik, izin menjawab dari pertanyaan saudara. Tadi pertanyaannya bagaimana peran sosiologi hukum dalam reformasi hukum di Indonesia. Sosiologi hukum berperan dalam memberikan masukan empiris mengenai kebutuhan dan masalah hukum di masyarakat dengan pendekatan ilmiah dan berbasis data sosial. Sosiologi hukum membantu pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang dalam merancang regulasi yang lebih adil, kontekstual, dan lebih efektif. Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara Prima. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan baik kata maupun apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.